Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wa muslimah dimanapun Anda berada, ada sebagian pihak yang merasa tidak berkenan dan menyalahkan adanya fenomena kajian yang diadakan tidak di masjid, seperti di gedung, di aula, di kantor, di hotel, di apartemen, atau di lapangan, dengan skema yang mungkin lebih familiar di masyarakat, seperti memakai panggung atau lampu sorot, atau bersifat teatrikal, ya, seperti teater dengan suasana dramatis dan seterusnya. Orang-orang ini yang mempermasalahkan skema bentuk kajian seperti ini menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak baik dan merupakan sesuatu yang berpotensi dan dikhawatirkan akan memicu penyimpangan dari manhaj salaf, ya, istilah mereka seperti itu, ya. Dan bagi mereka kajian itu selayaknya dan seharusnya diadakan di masjid, bukan di tempat-tempat selain daripada masjid. Kita tahu dengan diksi-diksi seperti itu dan dengan keyakinan-keyakinan seperti itu dari kelompok yang mana, ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa kelompok seperti itu tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok dari teman-teman kita Salafi Wahabi. Saya senantiasa menyebut mereka itu sebagai teman, ya. Ini sebagai disclaimer bahwa kita tidak ada permusuhan dengan mereka. Saya menjadikan mereka sebagai teman, dan saya selalu menyebut mereka itu sahabat, teman, karena mereka sesama muslim, mereka saudara kita seiman seagama, dan mereka itu teman kita dalam berdiskusi dalam berbagai macam masalah, berbagai tema-tema yang sering kita terjadi perbedaan pendapat, dan itu merupakan teman kita untuk mencapai dan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum dan kebenaran yang tentunya menjadi cita-cita kita semuanya. Teman-teman sekalian, pemikiran sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa dakwah di luar masjid, yang diadakan di luar masjid seperti tempat-tempat yang sudah kita sebutkan, itu merupakan sesuatu yang dipermasalahkan. Ini pendapat seperti ini adalah pendapat yang tidak benar, dan bisa dikatakan pendapat ini terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena mereka ini mempermasalahkan sesuatu yang sejatinya tidak masalah, ya, mempermasalahkan sesuatu yang tidak salah, ya. Bagaimana sesuatu yang tidak salah dan tidak ada masalah apa-apa di situ, tidak ada keharaman, tidak ada hal yang dilarang, kok dipermasalahkan? Sehingga perbuatan seperti ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melampaui batas atau al-ghulu fiddin, ya, ekstrim, melampaui batas dalam beragama, yang itu sudah dilarang keras dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian ghulu dalam beragama. Juga dalam hadis Nabi SAW, wa iyyaka wal ghuluwa fiddin, dan hati-hati kamu dari sikap ekstrim berlebihan dalam beragama. Masalah tempat kajian, tempat diadakannya pengajian atau ceramah agama, itu kan hanya masuk masalah atau ranah wasilah, bukan ghoyah, bukan ibadah. Masuk masalah ranah masalah dunyawiyah, yang kita sudah tahu kaidahnya, sudah ma'ruf dalam kajian usul fikih, bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Jadi teman-teman yang mengadakan kajian dengan skema seperti ini, artinya mereka sedang melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh, karena itu masuk ranah wasilah, perantara saja, bukan goyah, bukan tujuan, dan bukan ibadah, yang hukum asalnya sudah boleh. Kalau mereka melakukan sesuatu yang hukum asalnya boleh, justru pihak yang mempermasalahkan dan menyalahkan ini yang dituntut untuk mendatangkan dalil, mana dalil larangannya mengadakan kajian di tempat-tempat seperti itu.
mana Qur'annya, mana hadisnya, ya, yang menunjukkan larangan mengadakan kajian misalkan di gedung, di aula, di lapangan, di kantor, di ruangan tertentu, ya, di apartemen, di hotel. Itu mana dalilnya yang mengharamkan atau melarang itu, ya. Jangan malah dibalik, yang melakukan itu yang dituntut untuk mendatangkan dalil atau dituduh telah menyelisih manhajus salaf. Ini keliru, terbalik seperti ini, ya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan, dalam hadis itu disebutkan tentang keutamaan orang yang berkumpul di masjid kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari bersama-sama itu, ya, itu bukan berarti kemudian selain masjid dilarang dan hanya dibatasi kajian itu harus di masjid. Tidak juga. Coba kita baca hadisnya, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, artinya masjid, mereka membaca kitabullah Al-Quranul Karim dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikelilingi oleh para malaikat, serta mereka itu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya yang ada di sisinya. Perhatikan, ya, di situ memang disebutkan kalimat fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tegaskan kembali bahwa makna hadis ini bukan berarti kajian atau pengajian itu harus dilakukan, diadakan di masjid, nggak boleh di selainnya. Karena penyebutan masjid itu hanyalah penyebutan kharaja alal ghalib. Secara umum waktu itu di masjid, gitu ya. Di zaman itu, di zaman Nabi itu secara umum memang kajian itu di masjid. Tapi itu tidak kemudian menjadikan pembatasan bahwa kajian harus diadakan di masjid. Coba kita simak penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim. Dalam Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah menyatakan, wa fi hadza dalilun li fadli istima'i ala tilawatil Qur'ani fil masjidi wa huwa madhhabuna wa madhhabul jumhuri. Kemudian wa yulhaqu bil masjidi fi tahsili hadhil fadilati al istima'u fi madrasatin wa ribatin wa nahwihima insyaallah taala. Perhatikan, ya, penting sekali ini. Di dalam hadis yang sudah kita baca tadi terdapat dalil akan keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid, ya. Dan ini merupakan pendapat kami dan pendapat mayoritas ulama. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yulhaqu bil masjidi, dan diikutkan dengan masjid itu dalam perealisasian keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu, keutamaan dalam hadis tadi, ya, itu apa? Al-istima'u fi madrasah, berkumpul di madrasah, ya, berkumpul di madrasah, dan ribat itu tempat berjaga di perbatasan daerah musuh dan yang semisalnya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah itu penyebutan masjid itu bukan pembatasan, bahkan beberapa tempat itu bisa dikiaskan dan diikutkan kepada masjid dan mendapatkan fadilah-fadilah yang Allah sebutkan atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu. Di antaranya apa? Di antaranya madrasah, ya, berkumpul di madrasah, kemudian berkumpul di ribat, tempat perbatasan musuh bahkan, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Semisal keduanya berarti masih banyak yang belum disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, termasuk kalau di zaman kita sekarang ini, ya seperti tadi, ya, di gedung-gedung, di aula-aula,
di hotel-hotel, apartemen, di lapangan, di kantor-kantor misalkan, atau di sekolah-sekolah dan seterusnya, sepanjang yang dikaji di situ, di tempat-tempat itu tetap adalah Al-Quranul Karim, ya, kitabullah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mendapatkan fadilah, keutamaan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan bahwasanya hadis ini dipahami seperti itu oleh beliau, bahwa tidak terbatas di masjid saja, tapi juga di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena hadis yang setelahnya yang disebutkan Imam Nawawi juga, wa yadullu alaihi al haditsul ladzi ba'dahu fa innahu mutlaqun yatanawalu jami'al mawadhi'i wa yakunu at-taqyidu fil haditsil awwali kharaja 'alal ghalibi la siyama fi dzalika zamani fala yakunu lahu mafhumun yu'malu bihi. Nah, makna yang disebutkan Imam Nawawi bahwa penyebutan tempat masjid itu bukan pembatasan, karena ada hadis yang setelahnya yang menunjukkan kepada hal ini, di mana hadis yang datang setelah hadis itu, setelah hadis yang kita baca tadi, itu datang dalam kondisi mutlak, dalam kondisi mutlak yang meliputi semua tempat, ya, yang digunakan untuk pengajian, untuk mudarasatul Quran, untuk mempelajari Al-Quranul Karim, itu semuanya masuk di situ, ya. Dan pembatasan yang ada di dalam hadis yang pertama itu kharaja 'alal ghalib, merupakan sesuatu yang, ya, keluar dari keumuman. Artinya terjadi karena kebiasaan yang berlaku di waktu itu, bukan berarti pembatasan, ya. Terlebih di zaman itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin memang secara umum mudarasatul Quran atau kajian itu berada di masjid, tapi bukan berarti itu satu-satunya, ya. Sehingga fala yakunu lahu mafhumun yu'malu bihi, maka ini penyebutan kata masjid itu, ya, tidaklah ada mafhum, sesuatu yang dipahami, yang yu'malu bihi, yang diamalkan dengannya. Artinya cuma di masjid saja dibatasi, tidak seperti itu, ya. Dan hadis yang dimaksud oleh Imam Nawawi yang datang setelahnya, yang menunjukkan bahwasanya hadis sebelumnya itu bukan pembatasan yang bersifat mutlak tadi, adalah redaksinya berbunyi la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha. Sampai akhir sama redaksinya seperti hadis yang sebelumnya tadi. Tidaklah satu kaum yaq'udu, yang duduk, mereka itu duduk, yadhkurunallaha, yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ tidak disebutkan masjid atau disebutkan tempat tertentu, maka di sini sifatnya adalah mutlak. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terkadang walaupun benar secara asal bahwa kajian ceramah agama itu paling utama dilakukan di masjid, karena masjid merupakan tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, tetapi itu bukan pembatasan. Dan yang kadang-kadang terjadi, bisa jadi ceramah yang dilakukan atau pengajian yang dilakukan di luar masjid itu bisa jadi lebih utama dari di masjid, untuk situasi dan kondisi tertentu, sifatnya kondisional dan situasional, dengan sebab-sebab tertentu. Misalkan masjidnya nggak menampung terlalu banyak jamaah yang hadir, yang tidak bisa dipakai akhirnya di lapangan, atau untuk menggait orang-orang tertentu, para artis, para figur publik, para pengusaha-pengusaha kaya, yang kalau langsung diajak ke masjid itu mungkin agak keberatan, mereka maunya di aula, di hotel mewah dan seterusnya, atau sebab-sebab tertentu. Maka ada satu kaidah di kalangan para ulama, bahwasanya perkara yang hukum asalnya kurang afdol itu bisa menjadi lebih afdol dari perkara yang afdol di kondisi dan situasi tertentu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh sebagian dai mereka sendiri, yang kemudian dikritik oleh kalangan mereka juga. Jadi di sini ada, di intern mereka terjadi perpecahan, terjadi saling menyalahkan untuk urusan-urusan yang sangat sepele sekali. Jadi ada seorang dai dari kelompok mereka yang kemudian mengadakan kajian di aula atau ruangan tertentu,
dengan inovasi tertentu yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini direspon balik oleh sama-sama kelompok mereka, disalahkan dan dikritik habis-habisan oleh mereka sendiri. Ini menunjukkan ya kapasitas keilmuan mereka, bagaimana mereka itu sering gaduh, sering ribut, meributkan, mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah, sesuatu yang tidak salah. Mereka ributkan karena memang kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Padahal ini sekelas ustadz-ustadz mereka ya, sampai seperti ini dan seperti ini kakunya dan sakleknya dakwah mereka karena memang tidak adanya ilmu yang memadai pada diri-diri mereka. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada as-siratal mustaqim. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.